Tema khotbah pada pagi hari ini adalah ibadah bersama. Saya mengajak kita untuk membuka firman Tuhan dalam Mazmur, kitab Mazmur 100 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Mazmur 100 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Kalau Bapak Ibu sudah menemukan bagian firman Tuhan ini, saya mengajak kita untuk bersama-sama membaca bagian firman Tuhan ini. Mazmur 100 ayat 1 sampai ayat yang kelima, bersama-sama 1, 2, 3. Mazmur pengucapan syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan milik dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kebenarannya tetap turun-temurun. Demikian kebenaran firman Tuhan ini. Dan akan ada beberapa bagian firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini sehubungan dengan ibadah. Apakah Bapak Ibu pernah mendengar istilah tripanggilan gereja? Yang sudah pernah dengar istilah ini, bisa angkat tangan, 3 panggilan gereja. Oke, apa saja Bapak Ibu bisa sebutkan? Yang pertama, bersaksi, bersekutu, dan melayani. Dan bahkan ada lagunya nih, tripanggilan gereja itu tugasmu. Nanti kita lanjut itu. Itu adalah mengingatkan kita bahwa gereja sebagai umat Tuhan ada 3 panggilan gereja, bersaksi, bersekutu, dan melayani. Nah pertanyaannya, mana yang lebih penting dari 3 hal ini? Mana yang lebih penting dari 3 hal ini? Bersaksi, bersekutu, dan melayani? 3-tiganya penting. Tapi seringkali umat Tuhan mengelompokkan. Seringkali umat Tuhan memilih salah satu. Ketika disebutkan 3 panggilan gereja, bukan berarti bahwa kita harus memilih salah satu. Tidak. 3 panggilan gereja ini, yang mana lebih penting? 3-tiganya penting. Kita tidak bisa katakan saya hanya pilih diakonia. Saya hanya mau lakukan pelayanan diakonia dan saya abaikan bersaksi. Saya abaikan tentang bersekutu. Atau sebaliknya, saya hanya mau bersaksi. Saya tidak mau melakukan diakonia, itu tidak terlalu penting. Yang paling penting itu bersaksi, memberitakan Injil. Saya tidak perlu bersekutu dengan saudara seiman, itu tidak terlalu penting. Yang penting saya memberitakan Injil kepada orang lain. Atau sebaliknya, saya mau bersekutu, tapi saya tidak mau bersaksi, saya tidak mau melakukan diakonia. Nah Bapak Ibu, ketika ada umat Tuhan mengelompokkan hal-hal ini, saya hanya pilih salah satu, maka sebenarnya kita sedang keliru memahami tentang hal ini. Karena Tuhan memanggil kita untuk melakukan 3 panggilan gereja ini secara bersamaan. Melakukan kita bersaksi, memberitakan Injil. Kita juga melayani bersama-sama sebagai umat Tuhan. Dan kita juga dipanggil untuk bersekutu dengan saudara seiman kita. Nah Bapak Ibu Saudara, seperti tema kita pada pagi hari ini adalah tentang ibadah bersama. Maka ini masuk dalam skop persekutuan. Maka pembahasan kita, khotbah saya pada pagi hari ini tentang bersekutu. Tetapi Bapak Ibu, ketika saya menyampaikan tentang bersekutu, ini bukan berarti ini lebih penting daripada 2 hal yang saya sebutkan tadi. Karena ini hanya berbicara tentang tema yang akan kita bahas bersama-sama pada pagi hari ini. Nah kalau kita bicara tentang ibadah, ibadah itu memiliki pengertian yang sangat-sangat luas. Dan begitu banyak catatan-catatan Alkitab, ayat-ayat Alkitab yang mencatat tentang ibadah. Maka sangat mustahil rasanya kalau kita hanya punya 1,5 jam, hanya 30 menit ke depan kita bisa membahas semuanya. Nah kita akan melihat saja pada pagi hari ini Bapak Ibu tentang ibadah bersama. Ibadah bersama dengan saudara seiman. Ada pertanyaan orang begini Bapak Ibu. Untuk apa ibadah bersama itu?
Kan ibadah juga bisa dilakukan di rumah. Saya kan juga bisa dengar khotbah dari rumah. Saya bisa berdoa di rumah, saya juga bisa memuji Tuhan. Semuanya saya bisa lakukan di rumah. Apalagi setelah masa pandemi ini. Dari pandemi awal sampai pada masa sekarang ini. Bahkan ada orang-orang yang akhirnya lebih nyaman ketika ada di rumah. Ibadah dari rumah. Ya kalau kondisi-kondisi tertentu mungkin dalam kondisi sakit itu lain cerita. Tapi ada orang sampai sekarang bahkan mungkin tidak lagi datang ke gereja karena merasa bahwa saya ibadah online dengan saya pergi ke gereja, dua hal yang sama, esensinya sama. Ada orang yang punya pola pikir seperti itu sehingga tidak merasa perlu lagi datang beribadah bersama dengan saudara seiman. Nah Bapak Ibu, kalau ada orang yang atau kita memiliki pemikiran seperti itu, untuk apa pergi ke gereja, untuk apa sibuk-sibuk harus berpakaian rapi ke gereja, kalau toh dari rumah saya bisa duduk manis, ikut live streaming dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita memiliki pemahaman seperti ini, saya mengajak kita untuk mempelajari beberapa catatan Alkitab. Apa yang Alkitab katakan tentang ibadah bersama. Mari saya mengajak kita, ada beberapa ayat Alkitab yang akan kita baca. Seperti tadi di awal saya katakan bahwa ada begitu banyak catatan Alkitab, tapi hanya sebagian yang akan kita lihat pada pagi hari ini tentang ibadah bersama. Bapak Ibu Saudara, kehadiran dalam ibadah bersama itu adalah perintah Allah. Jadi pertanyaannya, apakah ibadah bersama itu hal yang diperintahkan Allah? Iya. Allah memerintahkan kita untuk melakukan ibadah bersama. Mari kita lihat beberapa catatan Alkitab pada pagi hari ini. 2 Tawarik pasal 30 ayat yang ke-8. 2 Tawarik pasal 30 ayat yang ke-8. Kalau Bapak Ibu sudah menemukannya, kita akan membaca 2 Tawarik pasal 30 ayat yang ke-8. Sekarang janganlah tegar tengkuk seperti nenek moyangmu. Serahkanlah dirimu kepada Tuhan dan datanglah ke tempat kudus yang telah dikuduskannya untuk selama-lamanya. Ada kata datang di sana. Serta beribadahlah kepada Tuhan Allahmu supaya murkanya yang menyala-nyala undur daripadamu. Bapak Ibu, garis bawahi kata datanglah ke tempat kudusnya, dan ada kata beribadahlah kepada Tuhan. Ini adalah satu perintah Tuhan kepada umatnya pada masa itu. Dan pasti juga perintah ini juga berlaku bagi saya dan saudara hari ini. Kalau ditanya apakah ibadah bersama itu adalah sesuatu yang Tuhan perintahkan? Iya. Tuhan memerintahkan datanglah, Tuhan panggil, datanglah beribadah. Dan beribadahlah kepada Tuhan. Dan kemudian Mazmur pasal 100 ayat 2. Tadi kita sudah baca bagian itu. Mazmur 100 ayat yang kedua mengatakan begini. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Lagi-lagi kita menemukan di sini bagaimana Tuhan memanggil umatnya untuk datang beribadah bersama-sama umatnya. Jadi Bapak Ibu, dari dua ayat ini saja kita langsung bisa melihat bahwa ibadah bersama itu adalah panggilan Tuhan. Tuhan memanggil kita untuk datang bersekutu, berkumpul bersama-sama, memuliakan nama Tuhan. Jadi ibadah bersama itu seperti yang kita lakukan pada hari ini bukan gereja yang panggil kita. Bukan karena pendeta yang ajak kita, ayo kita beribadah, ayo kita datang ke gereja untuk bersama-sama berkumpul. Bukan. Kita lihat di dalam dua ayat ini. Yang memanggil saya dan saudara untuk datang beribadah pada pagi hari ini adalah Tuhan. Tuhan panggil kita untuk datang bersekutu dengan saudara seiman kita. Dan kemudian kalau ada orang bertanya, apa alasan saya harus datang ibadah bersama? Alasannya apa? Ada begitu banyak alasan, tetapi saya ajak kita untuk lihat di fokus pada Mazmur 100. Mari Bapak Ibu jangan lepaskan Alkitabnya, coba buka lagi kembali. Mazmur 100 ayat yang ketiga. Ada beberapa alasan di sana disebutkan, mengapa saya dan saudara, mengapa kita harus datang beribadah bersama dengan saudara seiman kita. Yang pertama, ayat yang ketiga dikatakan di sana, Dia yang menciptakan kita. Dia yang menciptakan saya dan saudara.
ini membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan Sang Pencipta. Maka saya dan saudara sebagai ciptaannya harus datang beribadah dan menyembah Dia. Kemudian dalam ayat yang ketiga masih dikatakan kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Yang berikut dikatakan di sana, umatnya dan kawanan domba gembalaannya, atau dengan kata lain, kita ini ditebus menjadi umat Allah, menjadi kawanan domba Allah. Kemudian dalam ayat yang kelima, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Pertanyaan saya adalah, apakah ada di antara kita yang tidak mengalami 4 hal ini? Kalau ada di antara kita yang tidak mengalami keempat hal yang disebutkan oleh pemazmur di sini, kita boleh tidak datang ke gereja. Kita boleh tidak datang beribadah kepada Tuhan. Kita boleh mengabaikan ibadah-ibadah persekutuan yang dilakukan oleh umat Tuhan. Kalau kita tidak mengalami 4 hal yang disebutkan. Tetapi bukankah ini sesuatu hal yang mustahil? Bukankah kita ini adalah penciptaan Tuhan? Bukankah kita ini adalah milik Tuhan? Bukankah kita ini adalah orang yang telah ditebus oleh Tuhan? Bukankah Tuhan itu adalah Tuhan yang baik bagi kita? Kalau demikian, kalau memang 4 hal ini kita telah miliki dan telah kita rasakan dalam hidup kita, Tuhan telah berlaku baik kepada kita, masakan kita tidak datang bersekutu, beribadah kepada Tuhan? Jadi Bapak Ibu, 4 hal ini saja sudah menjadi alasan yang sangat-sangat kuat bagi saya dan saudara untuk datang beribadah bersama dengan saudara seiman kita. Kita lihat bagian yang lain. Imamat pasal 23 ayat yang ketiga. Imamat pasal 23 ayat yang ketiga. Imamat pasal 23 ayat yang ketiga, saya akan baca untuk kita. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, yakin hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan, itulah hari Sabat bagi Tuhan di segala tempat kediamanmu. Nah Bapak Ibu, ini adalah perintah yang Tuhan kasih tahu kepada Musa, supaya Musa kemudian memberitahukan kepada umat Israel pada waktu itu, supaya umatnya menaati perintah Tuhan, supaya mereka menghormati Sabat. Ada Sabat, ada perhentian dari setiap kesibukan dan pekerjaan, dan hari Sabat itu adalah hari untuk datang memuliakan nama Tuhan. Nah tentu Bapak Ibu, saat ini kalau hari Sabat itu jatuh pada hari Sabtu, tetapi kita sebagai orang Kristen hari ini tidak beribadah pada hari Sabtu, karena kita tahu bahwa Kristus itu bangkit pada hari Minggu, sehingga orang-orang Kristen pada hari ini kita beribadah pada hari Minggu. Nah tentu ada penjelasan yang lain panjang kalau kita membahas tentang hal itu, tapi intinya adalah Tuhan menginginkan setiap umatnya mengkhususkan ada waktu untuk berkumpul bersama dengan saudara seiman. Ada Sabat yang harus kita lakukan. Nah Bapak Ibu, pertanyaannya, mengapa Sabat itu penting? Jadi Bapak Ibu, ketika saya sebut Sabat, kita bawa pikiran kita kepada hari Minggu ya. Tapi bukan berarti kita mengkultuskan ini hari Minggu sehingga hari-hari lain tidak penting. Semua penting di hadapan Tuhan. Pertanyaannya, mengapa Sabat itu penting? Ada 2 hal Bapak Ibu. Tuhan memberikan Sabat, tujuan pertama adalah Tuhan mau kita untuk menggunakan itu untuk beribadah. Untuk beribadah kepada Tuhan. Tapi yang kedua, mengapa harus ada Sabat? Supaya kita bisa beristirahat. Sepanjang 1 minggu kita bekerja, aktivitas begitu padatnya, harus ada waktu bagi kita untuk rest. Ada waktu untuk kita beristirahat dari segala kesibukan-kesibukan yang kita lakukan. Tetapi Bapak Ibu, meskipun ada firman Tuhan seperti ini, ironisnya, pada masa sekarang ini harus diakui bahwa begitu sulitnya kita untuk mengambil Sabat. Begitu sulitnya bagi kita, mungkin kita bisa datang ibadah tapi kesibukan yang lain kita tetap kerjakan, kita tidak bisa istirahat. Tubuh ini kita porsir sedemikian rupa dan tidak ada waktu untuk istirahat.
Nah Bapak Ibu Saudara, seringkali hari Sabtu dan bahkan jatuh pada hari Minggu, ada deadline-deadline yang belum selesai, kita gunakan di hari Minggu. Kita gunakan di hari jam-jam ibadah. Akhirnya semua kesibukan-kesibukan yang tertumpuk, pakaian yang belum cuci, ada setrikaan yang menumpuk segudang. Ada kita belum sempat masak dan lain sebagainya. Ada begitu banyak kesibukan-kesibukan yang akhirnya membuat kita enggan untuk melangkah beribadah bersama saudara seiman karena begitu banyak deadline yang terlewatkan. Nah Bapak Ibu Saudara, sehingga akhirnya tidak ada lagi waktu untuk kita datang bersekutu dengan saudara seiman dan juga dengan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, ibadah bersama itu bukan pilihan. Ibadah bersama itu bukan pilihan. Kalau saya sempat ya saya pergi ibadah, tapi kalau saya tidak sempat ya sudah tidak usah saya pergi. Ibadah bersama itu bukan pilihan terakhir. Tapi ibadah bersama itu adalah hal yang harusnya menjadi prioritas sebagai anak-anak Tuhan. Dan ironisnya sekarang Bapak Ibu seringkali kegiatan-kegiatan banyak dilakukan pada hari Minggu. Jam-jam ibadah. Saya tidak tahu kenapa ada kebijakan-kebijakan, akhirnya mungkin ada yang tidak mau ikut tetapi karena harus tunduk kepada aturan itu sehingga harus ikut. Ini sering menjadi pergumulan-pergumulan anak Tuhan hari ini. Ada beberapa anak Tuhan yang datang kepada saya, mereka bilang, Pak, kami sebenarnya hari Minggu itu mau datang ibadah, tapi ada begitu banyak, ini harus ada kegiatan ini yang harus kami ikuti, kalau tidak ikuti nanti akan bermasalah dengan pekerjaannya. Dan ini menjadi pergumulan sebagai anak Tuhan. Tentu saya pikir ini tidak mudah. Ada banyak pertimbangan-pertimbangan yang perlu kita pikirkan. Tetapi Bapak Ibu, dalam firman Tuhan kita lihat ini, ibadah bersama itu bukan pilihan. Ibadah bersama itu bukanlah pilihan terakhir. Harusnya menjadi prioritas bagi kita sebagai orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan. Ibadah bersama itu butuh komitmen. Butuh komitmen di hadapan Tuhan. Kalau tidak ada komitmen, kita akan sulit untuk melakukannya. Kita perlu harus mengatur waktu. Dari Senin sampai Sabtu bekerja, hari Minggu itu adalah waktu yang kita pengen untuk menyelesaikan semuanya. Tapi kalau kita ingat bahwa ini adalah satu hal yang penting, komitmen kita di hadapan Tuhan, kita akan bisa mengatur waktu sedemikian rupa. Lain halnya ada hal-hal yang memang kita akan sulit untuk mengambil keputusan karena ada hal-hal yang mungkin kita tidak bisa ubah. Tetapi Bapak Ibu, kalau ada hal-hal yang mungkin membuat kita akhirnya terganggu untuk datang beribadah. Misalkan, saya sampaikan kepada istri di rumah, kalau hari Minggu tidak usah sibuk-sibuk pada pagi hari. Kita beli makanan kalau bisa beli makanan. Supaya kita tidak akan tergesa-gesa datang ke gereja. Supaya tidak pikiran akan terganggu ketika sedang beribadah kepada Tuhan. Kita perlu menghindari, mengatasi hal-hal yang akan mengganggu kita untuk tidak datang beribadah kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, kita lihat bagian yang lain. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Saya mengajak kita untuk membaca bagian ini bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak Ibu Saudara, kehidupan Kristiani tidak pernah dimaksudkan untuk dijalani seorang diri. Ada beberapa kiasan yang digunakan oleh Alkitab membicarakan tentang kemajemukan, bukan kesendirian. Mari kita lihat beberapa ayat yang digunakan, kiasan-kiasan tentang gereja Tuhan. Roma pasal 12 ayat yang kelima. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama membuka bagian firman Tuhan ini. Roma pasal yang ke-12 ayat yang kelima. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3.
Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Firman Tuhan ini katakan bahwa kita ini adalah anggota. Dikatakan di sana satu tubuh di dalam Kristus. Masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Kita tubuh dan Kristus itu adalah kepala kita. Dia pemimpin kita. Setiap umat percaya kita ini adalah tubuh, satu tubuh Kristus. Kita berbeda-beda, profesi kita berbeda-beda, kemudian dikatakan di sana karunia berbeda-beda. Tapi di dalam Kristus kita adalah satu, sebagai tubuh daripada Kristus. Nah Bapak Ibu, ini bicara tentang, bukan tentang kesendirian, tapi berbicara dengan kemajemukan. Kemudian 1 Petrus pasal 2 ayat yang kelima. 1 Petrus pasal 2 ayat yang kelima. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Kemudian dikatakan di sini tadi bicara tentang tubuh. Ada banyak orang di dalamnya, ada anggota-anggota, tapi di kita satu tubuh Kristus. Kemudian dikatakan juga istilah bangunan. Bangunan itu tidak terdiri hanya dari satu item saja. Bangunan itu terdiri dari berbagai macam, dan kemudian disebut bangunan. Ada tehelnya, ada batu batanya, ada pasirnya, dan lain sebagainya. Tapi disebut bangunan. Inilah menunjukkan kepada orang percaya, kita ini satu. Kemudian kita lihat yang lain, 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9, di sana dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Lagi-lagi menggunakan istilah bangsa, bukan hanya satu orang disebutkan di sana, bukan kesendirian. Kemudian kita lihat dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang kedua, di sana dikatakan, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Nah, lagi-lagi kita lihat di sana disebutkan kata kawanan, tidak hanya satu domba. Ini beberapa gambaran yang digunakan oleh Alkitab mau menunjukkan keberadaan kita sebagai umat Tuhan. Tuhan menciptakan kita untuk bersatu bersama-sama menjadi tubuh Kristus, bukan untuk berjalan sendiri-sendiri masing-masing. Dan Tuhan tidak pernah memanggil kita menjadi seorang petarung rohani sendiri. Tuhan memanggil kita untuk bersama-sama, bertumbuh bersama-sama di dalam tubuh Kristus. Pertanyaannya Bapak Ibu, apa manfaat dari ibadah bersama? Apa manfaatnya? Kalau kita lihat kehidupan orang-orang percaya di dalam Kisah Para Rasul, maka di sana kita akan menemukan mereka itu selalu berkumpul ya. Mereka berkumpul, mereka memecahkan roti, dan kemudian mereka berdoa bersama-sama. Ada satu persekutuan yang mereka lakukan. Ada satu persekutuan yang dilakukan oleh umat Tuhan pada masa itu. Manfaatnya apa ketika kita datang beribadah bersama-sama? Berkumpul bersama dengan saudara seiman kita. Yang pertama, manfaatnya itu di sana kita bisa saling menguatkan. Di sana kita bisa saling menasehati. Di sana kita bisa saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Sehingga Bapak Ibu, saya terus mengulangi ini, saya menyarankan ketika saudara seiman kita datang ke gereja, kemudian setelah pulang mungkin kita bisa duduk bersama, mungkin ngobrol 1-2 menit tentang bagaimana kondisi satu dan lain sebagainya. Kita tidak langsung pulang, supaya kita bisa merasakan bagaimana pergumulan satu dengan yang lainnya.
Kita merindukan satu persekutuan yang intim di antara kita sebagai umat Tuhan. Minimal ketika kita tahu pergumulannya, kita doakan dia, meskipun kita tidak bisa tolong, kita doakan dia, dia merasa akan tertolong dengan dukungan doa yang kita lakukan. Jadi manfaatnya di dalam persekutuan, di dalam ibadah bersama itu, kita akan dikuatkan, kita saling menguatkan satu dengan yang lainnya, saling menasehati satu dengan yang lainnya. Kita butuh orang lain. Kita tidak bisa berjalan sendiri. Allah memang mendesain kita ini untuk kita saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Tidak ada orang yang berkata saya bisa sendiri. Meskipun kadang-kadang di dalam ketidaktahuan kita merasa bahwa saya tidak butuh suami atau saya tidak butuh istri. Saya bisa kerjakan semuanya. Saya tidak butuh yang lain. Semuanya saya mandiri. Apalagi mungkin perempuan, saya bisa bekerja dari bawah sampai ke loteng, saya bisa kerjakan semua. Nah Bapak Ibu, kita butuh orang lain. Apalagi dalam komunitas sebagai orang-orang percaya, kita saling ketergantungan, saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Itulah sebabnya Tuhan memberikan peran itu berbeda-beda kepada kita untuk kita bisa saling melengkapi. Saya kadang berpikir kalau Tuhan kasih saya banyak kemampuan, itu membuat saya tidak akan merasa butuh orang lain. Jadi bagi orang-orang yang punya banyak kemampuan, banyak talenta, banyak skill, menjadi tanda awas bagi kita. Karena itu bisa membuat kita merasa tidak penting orang lain, tidak butuh orang lain. Karena kita bisa rasa semua lakukan. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, itu hanyalah tipuan. Sesungguhnya kita ini butuh orang lain. Bilang sama samping kiri kananmu, saya butuh kau butuh saya. Kita saling butuh. Saya butuh kau butuh saya. Tidak ada seorang yang merasa bahwa saya tidak butuh orang lain. Nah Bapak Ibu Saudara, apa yang membuat kita begitu sulit untuk mengakui bahwa kita butuh orang lain? Saya kutip, kemarin saya baca bukunya Rick Warren. Dia menyampaikan bahwa ada dua hal yang membuat orang itu sulit untuk mengakui bahwa dia butuh orang lain. Yang pertama dikatakan karena budaya kita itu sangat mengagungkan sifat mementingkan diri sendiri. Lebih memfokuskan pada diri sendiri sehingga kita merasa tidak membutuhkan orang lain. Tapi menurut Rick Warren yang kedua, mengapa kita sulit untuk mengakui bahwa kita butuh orang lain? Karena kita memiliki kesombongan. Kesombongan di dalam diri kita, merasa bahwa saya bisa lakukan seorang diri tanpa orang lain. Dua hal inilah yang seringkali membuat kita merasa tidak butuh orang-orang yang ada di sekitar kita, karena kita bisa melakukan semuanya. Manfaat yang kedua, tadi yang pertama itu kita saling menasehati, saling mau menguatkan satu dengan yang lainnya. Tapi yang kedua adalah mencegah kita dari kemurtadan dan kemerosotan iman. Mencegah kita dari kemurtadan dan juga kemerosotan iman. Tanpa ibadah bersama, secara rohani kita pasti akan mulai menyimpang. Tadi malam saya mendapatkan satu tulisan yang cukup baik. Dia katakan seperti ini. Ketika Anda mulai meninggalkan ibadah bersama, biasanya Anda juga sedang mulai meninggalkan komitmen-komitmen lainnya sebagai anak Tuhan. Dan dia kasih tulisan di bawah, dia kasih tebal, nyalakanlah tanda bahaya. Saya ulangi lagi. Ketika Anda mulai meninggalkan ibadah bersama, biasanya Anda juga sedang mulai meninggalkan komitmen-komitmen lainnya sebagai anak Tuhan. Nyalakanlah tanda bahaya. Bukankah kita merasakan itu Bapak Ibu? Ketika kita sudah mulai undur dan tidak lagi hidup bersekutu dengan saudara seiman kita, yang dulunya kita mungkin semangat untuk membaca firman Tuhan, mulai kendor. Yang dulunya kita semangat untuk berdoa, sudah mulai kendor. Yang dulunya mungkin kita semangat untuk memberitakan Injil, sudah mulai kendor. Semua komitmen-komitmen kita akan mengikuti Bapak Ibu. Akan mengikuti kalau kita sudah mulai menarik diri dengan komitmen atau dalam persekutuan bersama dengan saudara seiman.
Sehingga ada peringatan, nyalakanlah tanda bahaya ketika kita sudah mulai meninggalkan ibadah bersama, persekutuan bersama dengan saudara seiman. Yang terakhir, apa saja yang dilakukan dalam ibadah bersama kepada Tuhan? Apa saja yang dilakukan? Ini Bapak Ibu sudah ada di dalam liturgi kita. Menyanyi, itu sudah pasti. Menyanyi itu apa? Memuji Tuhan dengan segenap hati. Mari kita buka dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-19b sampai ayat yang ke-20. Efesus pasal 5 ayat yang ke-19b sampai ayat yang ke-20. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Jadi apa yang harus kita lakukan dalam ibadah bersama atau dalam persekutuan bersama? Yaitu bernyanyi, memuliakan nama Tuhan, mengagungkan Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, dan juga kita melakukan semuanya dengan segenap hati. Orang bisa memuji Tuhan, tetapi belum tentu dia lakukan dengan segenap hati. Makanya ditambahkan di situ dengan segenap hati. Memuji Tuhan, berdoa, lakukan dengan segenap hati. Kemudian apalagi yang kita lakukan dalam ibadah selain kita memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, menyanyi dan lain sebagainya, yaitu mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu, mendengarkan firman Tuhan adalah landasan utama dalam ibadah Kristiani. Mendengarkan firman Tuhan adalah landasan utama dalam pertemuan ibadah kita. Karena dalam hal inilah kita dapat mengenal bagaimana Allah itu ingin disembah. Maka Bapak Ibu, ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, kita harus paham bagaimana kita harus menyembah Tuhan. Karena belum tentu orang yang datang dengan ketulusan hati mau menyembah Tuhan, tapi kalau dia tidak paham bagaimana harus menyembah Tuhan, dia bisa melakukan penyembahan dengan cara yang salah. Nah Bapak Ibu Saudara, bicara tentang mendengarkan firman Tuhan ini bukan hanya dalam pengertian mendengarkan khotbah. Ya, seringkali makanya kita sudah ubah ya. Waktu dengarkan firman Tuhan ini firman Tuhan, tetapi melalui khotbah, lebih tepatnya gitu. Mendengarkan firman Tuhan melalui khotbah. Mengapa? Karena waktu kita sedang lakukan ibadah, dari sejak liturgi dari awal sampai akhir, itu adalah muatan firman Tuhan ada di dalamnya. Mulai dari saat teduh, mulai dari fotum dan salam, pengakuan dosa, pengucapan syukur, pengakuan iman rasuli, sampai kepada puji-pujian yang dinaikkan, khotbah dan doksologi. Itu satu rangkaian tidak boleh dipisahkan. Itu adalah suatu ibadah yang kita lakukan di dalam konteks ibadah bersama. Kalau kita hanya memahami mendengar firman Tuhan itu dalam konteks mendengar di dalam khotbah, maka ada hal yang terjadi adalah kita akan merasa ya menyanyi itu hanya sekedar saja. Karena yang paling penting, nah ini Bapak Ibu kita perlu hati-hati, tidak boleh memisah-misahkan antara ibadah ini, lagu ini, nanti khotbah yang paling utama, doa tidak utama, kemudian yang lain tidak utama. Sehingga kalau kita punya pemikiran seperti itu, maka waktu kita datang ibadah, waktu orang memuji Tuhan, kita ya tidak akan memuji Tuhan, tidak apa-apa. Karena yang penting saya dengar khotbah. Tidak memberikan persembahan pun juga tidak apa-apa. Yang penting saya khotbah, mendengarkan khotbah. Nah Bapak Ibu, ketika kita bicara tentang mendengarkan firman Tuhan, itu satu rangkaian secara utuh di dalam ibadah. Di dalam puji-pujian yang kita naikkan itu adalah firman yang dijadikan suatu lagu. Ada muatan firman di dalamnya. Jadi mari kita melihat mendengar firman Tuhan dalam ibadah itu bukan hanya satu rangkaian kecil di dalam khotbah, tetapi keseluruhan rangkaian itu adalah firman Tuhan yang sedang dibicarakan. Kalau kita memahami seperti ini, maka sejak kita datang dari awal sampai selesai ibadah, kita akan beribadah dengan sikap hormat kepada Tuhan. Kita akan punya sikap hormat kepada Tuhan, karena kita memahami bahwa ini adalah ibadah saya kepada Tuhan. Apa yang kita lakukan dalam ibadah lagi? Berdoa,
doa syafaat, doa permohonan, dan juga ada doa ucapan syukur. Apa yang kita lakukan dalam ibadah lagi? Dalam 1 Korintus pasal 16 ayat yang kedua, memberi persembahan. Makanya Bapak Ibu, dalam setiap ibadah kita lakukan memberikan persembahan. Ini adalah ibadah kita bersama-sama. Tapi ada catatan di sana dengan suka rela. Dan kemudian di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat yang ke-40 dikatakan di sana bahwa segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Di dalam ibadah bersama itu, makanya kenapa perlu ada liturgi? Itu dengan tujuan supaya semuanya berjalan dengan sopan, berjalan dengan teratur. Tidak hanya semau-maunya membuat apa saja, terserah membuat seperti apa. Kita boleh mengaturnya dengan sedemikian rupa. Tujuannya adalah semua berjalan dengan sopan dan teratur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melihat sopan dan teratur ini, bukan hanya dalam bentuk liturgi saja. Sopan juga dalam pengertian bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berpenampilan selama waktu kita datang beribadah kepada Tuhan. Jadi waktu kita bicara tentang ibadah bersama, satu skop yang terlalu luas adanya, Bapak Ibu. Ada orang yang memiliki pemahaman yang begitu sempit, yang hanya berpikir bahwa saya datang ibadah itu hanya vertikal saja. Saya tidak perlu memusingkan orang-orang di sekitar saya, karena tujuan saya hanya untuk Tuhan. Betul, penyembahan kita itu adalah semuanya untuk Tuhan. Ibadah itu, penyembahan itu bukan bicara tentang kita, tentang Tuhan. Tetapi Bapak Ibu jangan lupa bahwa karena kita ibadah bersama saudara seiman kita, maka kita harus pikirkan secara horizontal. Bagaimana kita bersikap dan bahkan bagaimana kita berpenampilan satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu, ini hal yang perlu menjadi perhatian bagi saya dan saudara sebagai umat Tuhan. Mari kita melihat ibadah. Ibadah bersama itu adalah satu panggilan Tuhan bagi saya dan saudara. Sehingga tidak ada lagi kata, oh itu pilihan terakhir. Ibadah bersama itu adalah hal yang harusnya menjadi prioritas kita sebagai umat Tuhan. Kalau kita mengakui bahwa kita ini adalah orang yang telah percaya kepada Tuhan, maka kita harus satu di dalam tubuh Kristus. Kita harus bersama-sama dengan saudara seiman kita, berkumpul bersama-sama, memuliakan nama Tuhan. Ini kebenaran firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan disenangkan, kiranya melalui persekutuan kita sebagai umat Tuhan, membuat kita semakin mengenal siapa Allah kita, dan itu akan terrefleksi dalam tindakan dan kehidupan kita setiap hari. Mari kita bersama-sama berdoa.